Pernah nggak kamu penasaran gimana caranya suatu minuman yang kita sebut alkohol dapat mempengaruhi badan kita? Gimana caranya? Cuma dengan mengkonsumsinya lewat mulut yang harusnya tujuannya ke lambung, malah bikin kita pusing dan bahkan sampai mabuk. Coba kita mulai dari alkoholnya sendiri. Apa yang kita kenal dengan alkohol yang dikonsumsi manusia sering juga dikenal dengan sebutan etanol, merupakan senyawa yang kecil. Lebih kecil lagi. Sedikit lagi? Oke. Kenapa sekecil itu? Karena etanol bisa melewati celah yang sangat ketat. Bahkan di salah satu barrier atau pelindung terpenting yang ada di tubuh kita. Coba bayangkan, senyawa-senyawa ini membaur ke dalam saluran darah kita secepat 20 menit bahkan di saat perut kita penuh. Namun, yang sebenarnya membuat kita sampai bisa merasa pusing adalah fakta bahwa senyawa alkohol bahkan membaur ke dalam otak kita. Tapi, bagaimana caranya? Otak kita dilindungi oleh suatu lapisan bernama blood-brain barrier yang fungsinya adalah meregulasikan komponen di dalam darah yang bersirkulasi ke dalam otak. Tapi, karena ukuran senyawa etanol yang sangat kecil, dia dapat dengan mudah menembus blood-brain barrier melalui darah melewati pertahanan tersebut. Inilah yang dapat membuat kita merasa pusing, mual, dan lain-lainnya. Terlalu banyak alkohol dapat memperburuk efek-efek tersebut dan bisa saja membuat kita tidak sadar sama sekali terhadap lingkungan sekitar sekalipun. Kita bisa menjadi terlalu percaya diri, bisa saja muntah, jatuh tidak sadar, dan bahkan koma atau meninggal. Secara alami, hati kita dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai untuk menghancurkan senyawa alkohol ini. Tetapi, itu berarti meminta hati kita untuk bekerja lebih keras, lebih dari yang seharusnya. Terlalu banyak alkohol dapat menyebabkan pembesaran pada hati yang disebut alcoholic liver disease. Pada kasus yang berkepanjangan, memaksa hati kita untuk bekerja terlalu keras dapat membuatnya kewalahan dan mati. Kebetulan, kita tidak bisa hidup tanpa hati. Tidak hanya itu, alkohol juga mengganggu produksi darah di dalam sumsum tulang dan mengakibatkan anemia, suatu kondisi di mana tubuh kita tidak mempunyai cukup banyak sel darah merah dan dapat mengakibatkan kelelahan dan bahkan mengancam nyawa jika berlanjut terlalu parah. Jadi, seberapa banyak alkohol yang bisa kita minum? Jawaban yang benar adalah tidak sama sekali. Suatu penelitian menunjukkan bahwa meminum alkohol 1 hari saja meningkatkan kemungkinan berkembangnya masalah kesehatan sebanyak 0,5% dibanding mereka yang tidak mengkonsumsinya. Bagaimana menurut kalian? Hidup itu sebuah pilihan. Ketika kau memilih kebaikan, maka akan ada kebaikan juga yang menghampirimu. Begitupun sebaliknya, ketika kau memilih keburukan, maka akan keburukan juga yang menghampirimu. Sama seperti halnya pertemanan. Terkadang kau harus pilih-pilih. Bukannya mengikuti ego, tapi ini juga demi kebaikan. Andaikan aku juga adalah orang yang pilih-pilih, aku tidak akan terjebak dalam jurang kesesatan, terbujuk teman untuk batang perusak jantung, bahkan untuk sebotol minuman perusak kehidupan. Awalnya aku ragu, hati pun berkata tidak. Namun, karena rasa penasaran yang besar, aku pun mencobanya. Singkat cerita, kuliahku hancur. Aku sering kali stres karena banyaknya tugas yang menumpuk. Terkadang juga ada masalah dengan keluarga. Dan pelarianku hanya kepada minum-minuman. Aku tahu ini suatu hal yang buruk. Tapi ini sudah menjadi kebiasaan. Aku bingung. Aku ingin keluar dari jurang ini. Tapi entah kenapa hanya minuman inilah yang membuatku tenang.
Singkat cerita, tak lama hal buruk menimpaku. Penyakit datang menimpaku. Aku batuk-batuk. Ingin sekali aku jujur pada keluargaku, tapi aku tidak bisa. Aku merasa malu pada diriku sendiri. Mungkin sekarang yang kau perlukan hanyalah rangkulan dari orang terdekat. Namun, aku malu untuk terbuka kepada keluarga. Pada akhirnya, ajal datang menjemput, dan dalam diriku hanya ada sebuah penyesalan. Pesanku untuk kalian, para generasi muda, janganlah sia-siakan masa muda kalian untuk hal-hal yang tidak penting. Dan ingat, kalian masih memiliki kesempatan untuk berubah.